sebuah jam tangan dan mata yang terpejam. Di sebuah ballroom hotel mewah, alunan musik lembut mengiringi malam istimewa, resepsi pernikahan putra dari salah satu tokoh ternama. Tamu-tamu berdasi dan berpakaian glamor memenuhi ruangan. Mereka adalah para pengusaha sukses, pejabat, akademisi, dan orang-orang berpengaruh. Di antara kerumunan itu, tampak seorang pria paruh baya, mengenakan setelan jas hitam elegan. Wajahnya bersinar bahagia, tapi seketika langkahnya terhenti. Di sudut ruangan, duduk seorang lelaki tua berpakaian sederhana. Tidak banyak yang memperhatikannya, tapi bagi pria ini, sosok itu begitu membekas dalam hidupnya. Dengan penuh hormat, pria itu mendekat. Ia menunduk, lalu mencium tangan lelaki tua itu dengan erat. "Assalamualaikum, Pak Guru," katanya lirih, matanya mulai berkaca-kaca. "Masih ingat saya, Pak?" Lelaki tua itu mengernyitkan dahi, mencoba mengingat. "Maaf, Nak, aku tidak bisa mengingatmu. Sudah terlalu banyak tahun berlalu." Pria itu tersenyum tipis, tapi ada getaran dalam suaranya saat berkata, "Saya adalah murid Bapak di SMA, 25 tahun yang lalu. Saya yang dulu mencuri jam tangan teman sekelas saya." Lelaki tua itu menegang. Tangannya perlahan melemah dalam genggaman. Pria itu melanjutkan, suaranya semakin berat. "Hari itu, teman saya menangis kehilangan jam tangan. Ia baru saja mendapat hadiah dari orang tuanya." Seisi kelas gaduh. Lalu Bapak datang. Bapak meminta kami semua berdiri, membelakangi papan tulis, dan menutup mata. Saya tahu apa yang akan terjadi. Saya gemetar. Saya yakin hidup saya akan hancur. Saya bayangkan teman-teman akan mencemooh, guru-guru akan mencap saya. Saya akan jadi si pencuri selama-lamanya. Tapi, Bapak tidak mempermalukan saya. Bapak menggeledah saku kami satu persatu. Dan ketika tangan Bapak menyentuh kantong saya tahu itu akhirnya. Saya nyaris pingsan karena takut. Tapi, Bapak tetap melanjutkan menggeledah murid lain, seolah-olah tidak ada yang spesial terjadi saat menyentuh kantong saya. Setelah selesai, Bapak membuka mata kami, lalu bertanya, "Siapa yang kehilangan jam tangan?" Teman saya maju, dan Bapak mengembalikannya tanpa sepatah kata pun kepada siapapun. Tidak ada bentakan. Tidak ada tuduhan. Tidak ada nama yang disebut. Dan yang paling membuat saya tak habis pikir adalah, selama saya sekolah di sana hingga lulus, tidak seorang pun guru atau murid yang tahu siapa pencurinya. Termasuk korban itu sendiri. Mata pria itu kini benar-benar basah. Sejak hari itu, saya berubah. Saya ingin jadi orang baik. Saya ingin jadi orang yang pantas dihormati, seperti Bapak menghormati saya meski saya bersalah. Saya belajar keras. Saya bertahan hidup dengan jujur. Dan hari ini saya menjadi seperti sekarang ini, karena sikap Bapak yang tak pernah saya lupakan. Sang guru menghela napas. Senyum tulus merkah dari wajahnya yang penuh keriput. Lalu ia berkata, "Anakku, sungguh aku tidak tahu bahwa kaulah anak itu." Saat itu, aku pun menutup mataku ketika menggeledah kalian semua. Karena aku tidak ingin mengenali siapa pencurinya. Aku tidak ingin menyimpan luka atas perbuatan salah satu muridku. Aku hanya ingin mendidik kalian menjadi orang baik. Aku percaya, setiap anak punya kesempatan untuk berubah jika diberi kesempatan. Guru itu menatap mata mantan muridnya, lalu menepuk bahunya dengan penuh kasih. "Dan kau telah membuktikannya. Kau tumbuh menjadi lelaki terhormat. Terima kasih, karena tidak menyia-nyiakan pelajaran itu." Malam itu, di tengah keramaian pesta dan gemerlap lampu kristal, dua generasi guru dan murid berpelukan. Tak ada tepuk tangan. Tak ada sorotan kamera. Tapi di sanubari mereka, sebuah pelajaran hidup telah membekas selamanya. Bahwa seorang guru sejati tidak hanya mengajarkan pelajaran, tapi juga menyelamatkan jiwa.